Oi, pengemis kotor geser buat gua. Bagus anggur enak pemabuk sial. Lo tulis sial. Bawa pedang jelek, sok pendekar. Jangan sia-siakan ini semua uang. Berani cabut, goblok. Beneran pengecut sial. Kakek anggur. Tuan-tuan prajurit, kasihanilah aku. Orang tua bayar utang anggurnya. Utang? Kami pasukan Qingyu baru merebut kota Qingzhou sekarang. Seluruh kota Qingzhou milik kami. Kakek, Berani minta uang sama gua? Wah, gadis ini cantik segar. Sini temeni gue prajurit. Seru-seruan bos bayar sial. Pengemis kotor, nggak lihat gue lagi sibuk. Enyah, nggak tahu mati sial. Gue tebas lo. Lo pengemis kotor berani lawan. Kawan-kawan, serbu, potong dia. Makasih, Tuan. Makasih, Tuan. Ibu depan ada orang. Dia berdarah banyak. Ibu, Kita tolong dia, Bu. Tidak ayu dia bawa senjata. Tidak jelas asal tolong dia. Mungkin datangkan. ancaman maut bagi kita, ayo pergi. Tapi ibu kau bilang jangan tega lihat orang mati. Ibu Ayu, kumohon. Hong Shui. Hong Shui sudah menang 19 kali berturut-turut, benar-benar dewa pedang nomor 1 di dunia. Hong Shui, putrimu memintaku menyampaikan pesan padamu, Hong Shui. Hong Shui berani bertanding lagi denganku. Jika kau menang, 100 style ini menjadi milikmu. Lagi. Aku sudah mengerti ilmu pedangnya. Bertanding sekali lagi, aku bisa mengalahkannya. Tidak baik, pasukan pemberontak sudah masuk ke istana. Kaisar tua itu bersama para selirnya kabur semua. Apa, pasukan pemberontak masuk kota? Nilam. Setelah ayah menang di turnamen pedang dan mendapat cukup uang, kita akan beli rumah besar. Nilam, kau diam di penginapan. Tunggu ayah 3 jam. Waktu Nilam menyuruh orang mencariku, aku jelas ada di dalam kota. Aku ada di dalam kota. Nilam, apakah itu kamu? Kau sudah sadar? Kau gila. Putriku baik hati menolongmu, kau balas dengan kejahatan. Siapa yang minta kalian menolongku? Biarkan aku mati di luar. Apa salahnya? Diam semuanya. Yang kabur dianggap pemberontak, langsung dibunuh di tempat. Sekarang, Qingzhou baru saja direbut oleh pangeran kedua. Kota ini kacau balau. Kau mau mati silakan, tapi jangan merugikan orang lain. Lagi pula, nyawamu ini aku yang selamatkan. Tanpa izinku, kau tidak boleh mati, dan jangan pernah marahi anakku. Nilam. Ayu, Ibumu pergi ke barak lagi. melayani orang lain ya, sungguh hina, bohong. Ibuku ke barak cuci baju cari uang. Jangan hina ibuku. Ayu, berani kau pukul aku hajar kau. Hantu. Kau tak apa? Terima kasih, Pak. Ayo, kuantar kau pulang.
Konon, Surya, dewa pedang nomor 1 di dunia, demi hadiah 100 tael, tega meninggalkan putri kandungnya di penginapan. Saat dia kembali, Putrinya sudah dibacok pemberontak sampai mati. Cih! Putri sendiri tak diurus, dewa pedang apa? Pengejar kemasyhuran, tak punya hati. Bukan manusia. Kau bohong, Dewa Pedang sangat peduli pada putrinya. Dewa Pedang hanya ingin membelikan putrinya rumah besar. Dia hanya terlambat pulang selangkah. Dia pasti lebih menyesal dari siapapun, lebih sedih dari siapapun. Dewa Pedang pasti pahlawan sejati, bukan pengkhianat. Kamu ngapain kesini? Ayo cepat kesini. Bunda, paman ini orang baik. Di pinggir sumur ada anak nakal yang ganggu aku. Paman yang bantu aku usir mereka. Dia juga bantu bawakan pakaianku. Masa dia sebaik itu? Makasih jaga Ayu. Wah, kau sial. Cepat kasih gua uang. Gua mau balik modal. Uang di rumah semua kau ambil. Mana ada uang lagi? Jangan ngaco. Bilang tuh nggak punya. Apa ini? Balikin. Biji jelek bawa ke pegadaian. Setidaknya bisa buat minum. Balikin. Itu buat aku dan Ayu. Harapan kita untuk hidup tidak akan kuberikan. Perempuan sialan, berani rebut, gue bunuh kau. Kau berani campur tangan, gue hajar kau juga. Uang, pergi. Kau tahu diri. Ayo, aku pergi ke barak cuci pakaian. Habis cuci ini, kita bisa dapat beras kasar. Suamimu selalu minta uang padamu? Kenapa tidak bawa Ayu pergi dari sini? Bunda tidak pergi ke barak cuci pakaian ya? Orang jahat bilang, kamu ke barak itu. Mulut mereka terserah mereka. Biarkan saja mereka bicara. Ayu, aku bawa kamu ke suatu tempat. Ayo, lihat. Setelah perang selesai, dunia damai. Aku pakai uang cuci pakaian untuk beli tanah ini. Tanam benih ini. Nasi putih. Nanti kita bisa makan. Nasi putih wangi. Nggak perlu lapar lagi, Bunda. Kapan hari itu tiba? Segera. Hari itu akan segera tiba. Jika dunia damai. Nilam juga nggak kenapa-napa? Asal kamu tumbuh sehat, aku rela menderita demi kamu. Wanita cantik sekali. Sempurna. Selera Tuan bagus. Namanya Sari. Dia istri hamba. Jika Tuan suka, hamba serahkan dia pada Tuan. Pandai. Setelah ini kamu jadi wakilku. Terima kasih Tuan, tapi di barak banyak mata-mata. Tuan ikut hamba ke rumah saja. Hamba jamin dia patuh pada Tuan. Baik, tunjukkan jalan. Hamba hormat, Paduka. Dewa Pedang yang Baginda cari, ada kabar tentangnya. Hamba sudah cari di seluruh kota. Tidak ada kabar tentang Dewa Pedang. Hamba curiga Dewa Pedang informasi di kota ini salah. Iya, aku akan lapor Baginda. Siap-siap, 2 jam lagi sambut Baginda. Hamba patuh. Pelan. Tuan, ada kabar dari Arya Sanjaya. Belum ada jejak Dewa Pedang. Arya Sanjaya itu sampah yang hanya menindas rakyat. Mana bisa dapat kabar? Kamu perintahkan, tambah orang, wajib cari Dewa Pedang. Dewa Pedang adalah penyelamatku dan Baginda. Siap. Ayu, cepat sembunyi di kamar samping. Jangan bersuara. Ya. Dasar perempuan, hormat pada Arya Sanjaya. Joko Susanto. Uangnya sudah aku berikan, mau apa lagi? Apa? Aku sudah menyerahkanmu kepada Tuan Sanjaya. Asal kamu hari ini nurut sama Tuan, nanti kamu bakal hidup enak. Joko Susanto. Kamu binatang, aku tidak akan pernah setuju. Tuan Sanjaya,
Aku ini cuma tukang cuci baju rendahan. Tolong Tuan, biarkan aku pergi. Biarkan kamu? Di kota ini wanita yang aku inginkan. Tidak pernah ada yang tidak bisa kudapatkan. Pegang dia. Paman. Paman cepat, tolong ibu. Ada orang jahat di rumah sedang mengganggu ibu. Cepat bawa aku. Lepaskan dia. Lepasin aku. Berhenti. Kau, ya. Cepat pergi kalau mau selamat. Kalau enggak, jangan salahkan gua. Lepasin dia. Minta gue lepas? Lu pikir lu siapa? Lepasin dia. Gue bisa bayar. Uang? Gue kelihatan butuh uang receh lo. 100 perak biar dia aman. 100 perak? Oke, lempar uangnya ke sini, gue lepasin. Bener 100 perak, gila, ini ikan gede banget. Uangnya udah sekarang. Bisa lepasin sekarang? Lepas. Gue kapan pernah bilang akan lepasin hari ini uang gue. Cewek ini juga punya gue. Bikin dia cacat, jangan biarin pengemis bangsat ini merusak mood gue. Ya. Bocah lu sendiri cari mati, nggak pergi, jangan salahkan gue. Tunggu. Kalau pengemis busuk ini begitu menginginkan wanita ini, nanti waktu gue beraksi, biar dia lihat dari samping. Makin dia marah, makin gue terangsang. Bawa kotak kayu jelek, sangka dirinya pendekar, hahaha. Kalau berani, cabut pedang, berani. Cari mati. Cepat, serang bareng, bunuh dia. Para pecundang, jangan macam-macam. Kakakku adalah wakil panglima pangeran kedua. Berani kau sentuh aku, kau akan mati. Berbaju zirah tapi tak lindungi rakyat, malah menindas rakyat. Bahkan hewan pun lebih baik. Tuan Julosa, cepat lumpuhkan pengemis ini. Lumpuhkan kedua tanganmu sendiri, maka kau selamat. Jika masih melawan, mati. Atas dasar apa? Karena jika aku turun tangan, kau akan mati dengan mengerikan. Aku berlatih pedang sejak umur 6 tahun. Pada umur 15, namaku terkenal di dunia persilatan, menciptakan jurus pedang pemburu jiwa. Kecepatan pedangku setara dengan mantan dewa pedang, Xie Hongsui. Jika kau tidak berlatih pedang, melihatku seperti katak dalam sumur memandang bulan di langit. Jika kau berlatih pedang, melihatku seperti lalat melihat langit. Pedangmu? Benar-benar secepat itu? Coba dengan kepalamu sendiri, kau akan tahu. Lagi. Mustahil. Dia bisa menangkis 2 jurusku?
Kau lumayan kuat, tapi cukup sampai di sini. Pedang penghisap jiwa ini sebenarnya dipersiapkan untuk menantang Dewa Pedang. Hari ini kau bisa menyaksikannya suatu kehormatan besar bagimu. Saat Tuan Yulosa mengeluarkan jurus andalannya, sampah ini pasti mati. Tampaknya 3 jurus terlalu banyak, cukup 1 jurus. Di dalam kotak jelek ini ternyata benar-benar ada pedang. Tapi lalu kenapa? Soal ilmu pedang, Tuan Yulosa adalah rajanya pengemis ini. Matilah pedang penghisap jiwa. Tidak ini. Pedang patah. Mustahil. 6 tahun aku latih pedang. 15 tahun aku terkenal. Bagaimana mungkin aku gagal menangkis tebasan pengemis tak dikenal? Tebasan kebanggaanmu ini. Bahkan aku kau tak bisa kalahkan. Jangan mimpi menantang Dewa Pedang. Aku hanya meremehkanmu. Hingga si kasar sepertimu bisa ambil celah. Kalau bisa diulang, sejak awal aku pakai seluruh kekuatan, pasti bisa ku tebas kau. Kau jangan mendekat. Aku peringatkan kau. Kakakku, Wira Sanjaya adalah orang kepercayaan Pangeran kedua pimpin pasukan Busur Langit, adalah salah satu dari 5 jenderal besar. Hari ini jika kau berani menyentuh sehelai rambutku, kau dan rakyat jelata di halaman ini semua akan mati. Ternyata sampah sepertimu yang lebih hina dari babi dan anjing juga takut saat menghadapi kematian. Kalau begitu, tadi kau menindas rakyat tak bersenjata ini menghancurkan benih kehidupan mereka. Saat mereka dalam keputusasaan bersujud memohon ampun padamu, pernahkah kau sedikit pun berbelas kasih? Pergi ke neraka, meminta maaf pada mereka yang kau bunuh. Tuan, hati-hati. Bisa hindari 4 anak panahku. Kamu pengemis cukup dianggap tokoh. Kakak, kamu akhirnya datang. Pengemis busuk ini berani melawan keluarga Wijaya. Kakak, cepat bunuh dia. Sampah. Main dengan gadis rendahan tidak bisa. Kalau bukan karena Yang Mulia panggil, aku mampir ke sini. Kau bakal terpuruk di halaman reot ini. Kakak, teguranmu benar, aku salah. Selama ini hanya keluarga Wijaya yang menindas orang lain. Hari ini keluarga Wijaya diinjak orang lain. Ini pertama kalinya. Katakan. Mau mati bagaimana? Jenderal terlacak. Wira Sanjaya membawa pasukan Tiangong pergi ke barat kota. Katanya di sana muncul seorang pria yang diduga Dewa Pedang. Barat kota. Pasukan Tiangong adalah andalan. Yang mereka hadapi bukan orang biasa, pasti Dewa Pedang. Segera laporkan pada Pangeran kedua. Yang lain ikut aku ke barat kota secepatnya. Penyelamat jangan sampai celaka. Jika Wira Sanjaya berani menyentuhnya, seluruh keluarga Simen tidak akan bisa melindungi. Padahal si penjahat besar ini yang lebih dulu menganiaya ibuku, paman ini datang untuk menolong. Kalian adalah tentara. Kenapa tidak menangkap penjahat, malah mau membunuh paman dan kami? Diam. Gue suka sama ibumu, itu adalah keberuntungan seumur hidupnya. Dia berani melawan. Itu berarti tidak tahu diri, mendapat akibatnya sendiri. Memaksa perempuan, masih bicara dengan alasan mulia. Jika ada orang yang juga menginginkan kalian, perempuan keluarga Simen, apakah kalian juga akan patuh dengan senang hati? Pasangan ibu dan anak yang pandai bicara, keluarga Simen kami terlahir mulia. Siapa berani menganiaya perempuan keluarga Simen kami, pasti tidak akan hidup sampai besok. Sedangkan kalian, hanyalah di zaman kacau ini. Pengungsi hina yang hidupnya seperti rumput, tanpa status, tanpa kedudukan, masih menginginkan keadilan. Benar-benar mimpi di siang bolong. Pangeran yang melanggar hukum saja dihukum sama dengan rakyat jelata. Keluarga Simenmu melanggar hukum tapi bisa berada di atas hukum. Jadi, keluarga Simenmu ingin melampaui keluarga kerajaan, berniat memberontak. Diam!
Omong kosong. Jelas kalian para pemberontak. Hari ini kalian menculik adikku dan ingin buat kerusuhan. Aku segera menyadari. Aku bawa Tiangong basmi pemberontak. Kamu memfitnah. Kalian memaksa masuk rumah orang, menindas rakyat. Di Qingzhou ini. Aku bilang kalian pemberontak. Kalianlah. Tiangong, dengarkan. Siap tembak pemberontak. Kamu bisa kalahkan Yuluosha, berarti pedangmu di atasnya. Hari ini aku mau lihat baik-baik pedang pengemismu ini seberapa hebat, bisakah kau menahan? Formasi pedang maut Tiangong. Tembak. Sendirian dia mampu menahan rentetan panah pasukan Tianying, bahkan ahli terkenal di persilatan pun tak mampu. Ilmu pedangnya tak terduga, jika dibiarkan, dia jadi ancaman Shimen, hari ini harus dibasmi. Dulu Nilam juga tidak salah apa-apa. Dia hanya patuh di penginapan menungguku kembali, tapi tetap dibunuh kejam. Apa karena ini bangsawan dan jenderal yang sombong, boleh seenaknya membalik hitam putih merenggut nyawa? Dunia tak seharusnya begini jika dunia kacau ini. Rakyat jelata melangkah maju, tak ada jalan hidup menunggu mati hari ini. Kugunakan pedang ini demi kaum miskin, menebas jalan. Simpan busur, cabut pedang, bunuh orang ini untukku. Prajurit Tiangong tidak hanya ahli memanah pedang, kami juga terasah di ribuan pertempuran berdarah. Kau boleh jago bertarung, pasti takkan mampu menahan kepungan puluhan prajurit elit kecuali kau titisan Dewa Pedang. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Kak, cepat. Cepat, perintahkan kumpulkan pasukan kota. Jika tidak kubunuh dia sekarang, dia pasti akan membunuhku. Biasanya di luar main-main saja. Biarkan tanpa kusadari, aku telah mendatangkan seorang pembawa sial besar bagi keluarga Wira. Mana aku tahu, wanita pencuci rendahan ini di rumahnya menyembunyikan monster sebesar ini. Ya, cepat lagi, kami tidak boleh celaka. Wira Sanjaya, kau berani melukai Dewa Pedang sedikit pun, aku pastikan seluruh keluargamu ikut mati. Jenderal gawat. Jenderal Guntur membawa pasukan seperti kesetanan menuju ke arah kita. Apa? Jenderal Guntur kenapa datang? Kak, gila Longting datang. Bagaimana ini? Kalau dia melihatnya? Jangan panik. Jangan sampai Longting tahu soal ini. Pangeran selalu sayang rakyat. Jika Longting melaporkan perbuatanmu menindas rakyat kepada pangeran, kamu pasti mati. Keluarga Wira Sanjaya juga ikut celaka. Bagaimana cara mengakhirinya, Kak? Satu-satunya jalan. Sebelum Longting masuk halaman. Bunuh semua rakyat jelata ini. Nanti tidak ada saksi lagi. Aku akan bersikeras mereka pemberontak. Longting tak bisa apa-apa padaku. Ambil busur Sherry. Bisa memaksa aku memakai busur sakti ini. Bahkan jika kamu mati di bawahnya, itu juga mati yang pantas. Wira Sanjaya, hentikan sekarang juga. Kalau mereka celaka, aku bikin kau menyesal seumur hidup. Guntur belum tiba. Sudah berani mengancamku. Jika aku berhenti sekarang, bukankah nanti orang akan mengira aku Wira Sanjaya takut pada Guntur? Mati. Kau, pengemis, sungguh bisa menahan dua panas surya. Kau bisa menahan, tapi rakyat hina yang tak bersenjata tidak bisa menahan. Tah.
Dua rakyat hina besar dan kecil seharusnya sudah mati. Longting menghadap penolong. Kau! Minggir. Mau menyerang Paduka, langkahi mayatku dulu. Aroma arak murni. Teman di kereta, arak simpananmu ini dijual? Dari mana pemabuk ini? Cari mati. Pedang mantap. Kamu sebenarnya siapa? Mati kau. Nggak jual ya udah. Tampaknya Tuan masih ingat saya. Dulu terima kasih Tuan sudah selamatkan saya. Terima kasih Jenderal Long sudah bantu, lindungi mereka. Hahaha Tuan, jangan berkata seperti itu, hanya bantuan kecil. Wira Sanjaya. Orang-orang ini. Longting jamin mereka. Hahaha. Longting, sombong sekali kau. Jenderal bilang padamu, hari ini orang-orang ini Sanjaya bunuh mereka. Apalagi kau Longting. Hari ini meski siapapun datang, kau tak bisa lindungi? Wira Sanjaya. Tuan Hadi statusnya terhormat, kau berani sentuh rambutnya hari ini, akibatnya takkan kau tanggung. Status terhormat, bukankah itu hanya kebetulan dulu saat dia memberimu budi, Longting? Kini orang-orang ini yang Jenderal temukan tersangka pemberontak. Pemberontak? Apa buktimu? Tuan Hadi pemberontak. Buktinya di sini, Kota Surya. Perkataan Jenderal bukti. Kalian rakyat jelata, Jenderal bilang, mereka pemberontak, mereka harus jadi pemberontak. Longting, Jenderal menasihatimu kalau kau tahu diri, pergi. Jangan karena budi kecil melawan keluarga Sanjaya. Soal hari ini, aku tetap harus melawanmu. Dikasih hati minta jantung. Kalau begitu, jangan salahkan aku, pasukan langit siap. Siap tembak pemberontak. Wira Sanjaya, kau berani? Hari ini kau berani tembak, sakiti Tuan Xie sedikit? Aku jamin, semua keluarga Wira belakangmu tak bisa menolongmu. Jangan pakai gertakan ini untuk menakuti aku. Rakyat jelata ini berani lawan keluarga Wira, sudah pasti mati. Tiangong, dengar, siap tembak. Tiangong, dengar, turunkan panah untukku. Longting, jangan buang tenaga. Mereka tak dengar perintahmu. Tunggu. Tanda emas pangeran kedua di sini, anggota Tiangong. Aku perintahkan kalian segera turunkan panah. Wira Sanjaya, tanda emas pangeran setara pangeran. Kau tak berlutut, kapan lagi? Longting, bagaimana bisa ada lencana emas Paduka? Apa mungkin yang ingin melindungi orang rendahan ini adalah Paduka? Tidak mungkin. Paduka sangat mulia. Bagaimana mungkin berhubungan dengan orang rendahan ini? Lagi pula, meski lencana emas asli, hari ini orang rendahan ini harus mati. Kecuali Paduka sendiri datang melindungi mereka. Tapi bagaimana mungkin Paduka datang ke tempat seperti ini? Longting, kau berani sekali. Berani-beraninya kau memalsukan lencana emas Paduka. Kau pantas mati. Wira Sanjaya, kau bicara ngawur apa? Lencana emas ini diberikan langsung oleh Paduka. Mana mungkin palsu? Aku bilang palsu. Memang palsu. Pasukan busur langit, siapkan panah. Kurang ajar, ini lencana emas. Letakkan busur panah, perintah Jenderal. Longting, jangan buang tenaga. Pasukan busur langit ini adalah pasukan yang aku bentuk sendiri. Mereka hanya mendengar perintah Jenderal ini. Selain Jenderal ini, perintah dari siapapun juga. Mereka tidak akan dengar. Apa mungkin pasukan busur langit tidak mau dengar perintah pangeran ini? Paduka. Paduka hamba Jenderal, sembah Paduka Pangeran kedua. Menghadap Paduka Pangeran kedua. Menghadap Paduka Pangeran kedua.
Wira Sanjaya. Toho petak sekali kuasam. Paduka mohon Arif. Hamba tadi hanya mengancam para pemberontak ini ingin memaksa mereka menyerah. Durhaka, aku berdiri di sini hanya melihat di tengah kekacauan berjuang mati-matian rakyat jelata yang berusaha bertahan hidup. Pemberontak dari mana? Masa hanya dengan satu katamu, Jenderal Wira? Bisa seenaknya menjadikan rakyat biasa sebagai pemberontak lalu? Apakah kedepannya asal kau, Wira Sanjaya, bicara? Bahkan aku. Bisa juga jadi pemberontak hamba, sungguh tidak berani hamba salah menyelidik mendengar sepihak rakyat rendahan ini. Rakyat memang bukan pemberontak, mohon ampun Paduka. Segera, bawa pasukan busur langitmu pergilah dari hadapanku. Hamba patuh. Jenderal Long, kau lindungi dengan mati-matian Tuan Xie kerja kerasmu. Tugas hamba Paduka. Tuan Xie, jangan sekali-kali Anda adalah penyelamatku tanpa Tuan setahun lalu tebasan pedang yang dahsyat itu. Mana ada Tang Feng Xuan kini? Tuan Xie, ini bukan tempat bicara. Jika Tuan berkenan, silakan ikut aku. Izinkan aku menjamu Tuan bersama kedua teman ini. Kakak kamu yang memimpin pasukan mengusir pemberontak dan merebut Qingzhou, pangeran kedua? Benar. Lalu, kapan dunia ini akan damai? Kapan semua rakyat bisa punya sawah, makan nasi putih, dan tidak perlu lapar lagi? Ayo, aku berjanji padamu. Hari itu akan segera tiba. Aku, Pangeran Feng Xuan, mengangkat senjata untuk menumpas pemberontakan. Selama aku masih hidup, aku pasti akan berikan rakyat sebuah era damai dan sejahtera. Jika dunia damai tanpa pemberontakan dan perselisihan ini, Nilam, dulu apakah dia tidak akan meninggal? Tuan Xie, aku mencari Tuan selama setahun. Pertama, untuk membalas budi penyelamatan nyawa. Kedua, juga demi rakyat di negeri ini. Feng Xuan memohon kepada Tuan Xie bergabunglah dengan pasukanku. Bantu aku menumpas kekacauan. Selamatkan rakyat dari penderitaan. Baginda terlalu memuji saya. Aku bahkan tak bisa melindungi putri kandungku sendiri. Tak bisa membantu Baginda. Bapak jangan menyalahkan diri. Bapak masih ada beban. Feng Xuan tak akan memaksa. Bapak beristirahatlah dengan baik. Sudah dengar Dewa Pedang Xie Hongsue dermawan, cinta tanah air dan rakyat. Sekarang lihatlah, hanyalah pengecut takut mati yang tenggelam dalam masa lalu. Kurang ajar. Xiaoru, Bapak adalah penyelamatku. Beraninya kau bicara seenaknya di sini. Segera minta maaf pada Bapak Xie. Bapak Xie, adikku sejak kecil dimanjakan. Bicaranya sembarangan. Feng Xuan bawa dia minta maaf pada Bapak. Bapak jangan marah. Putri memang bangsawan, tapi sejak kecil di dunia persilatan, jadi bicaranya blak-blakan. Dunia persilatan, ku dengar di Wangsa Mahardika, peringkat 10 dalam persilatan, adalah seorang pendekar pedang wanita, julukan pedang gerimis. Mungkinkah itu putri? Kau lumayan tahu selera. Akulah pedang gerimis, Xie Hongsue. Kau, mantan peringkat 1 persilatan, berani tidak bertanding pedang denganku? Jika kau menang, nyawa putri ini terserah padamu. Tapi jika aku menang, kau harus setuju mengabdi pada kakakku. Ada apa? Sang Dewa Pedang. Takut pada seorang wanita, tidak berani bertanding? Diam! Rina, kamu terlalu lancang. Tuan Xie dia adalah penyelamatku. Kali ini aku mengundang hanya untuk membalas budi. Merekrut hanya sekadar disinggung. Beraninya kau memaksa penyelamatku? Kakanda... Aku keluar. Tanpa izinku. Jangan pernah muncul di depan Tuan Xie lagi. Apa? Dewa Pedang nomor 1? Aku pikir dia takut kalah padaku. Pengecut yang tidak berani bertarung. Maafkan aku, Tuan, telah membuatmu tertawa. Tidak apa-apa. Besok aku di lantai pertama Qingzhou, di pavilion 100 bunga, khusus untuk membalas budi Tuan. Tuan dan Nona Duan harap datang. Pavilion 100 bunga? Saat ini kota Qingzhou sedang dalam pemulihan. Di mana-mana ada pengungsi. Bukankah pavilion 100 bunga sudah tutup? Setelah Yang Mulia merebut kembali Qingzhou, hal pertama adalah menstabilkan kehidupan rakyat. Yang Mulia mendanai sendiri dan membuka kembali semua penginapan. Meminta mereka setiap hari membagikan bubur untuk membantu pengungsi melewati musim dingin. Yang Mulia, sungguh pangeran yang peduli rakyat. Besok, saya Xie pasti akan hadir. Ati!
Kamu demi beberapa rakyat jelata mencabut kekuasaan militer pasukan panah langitku, membuatku, seorang jenderal besar, menjadi bahan tertawaan. Jenderal Shimen, sekarang kau sudah tidak punya kekuasaan. Apalagi yang perlu ditakutkan, Jatmiko Wibowo? Kau, penasihat pemberontak di bawah Pangeran Jing. Berani-beraninya kau dengan santai masuk ke kampku di Qingzhou, mencari mati? Aku yakin jenderal tak akan bunuh aku. Lagi pula musuh dari musuh adalah teman. Tang Fengxuan bertindak tidak adil. Dia memenjarakan adikmu yang tidak berguna dan menghukumnya, lalu mencabut hak militerismu. Karena dia tidak berperi kemanusiaan, mengapa kau harus menjadi anjing setia? Jangan banyak omong. Bisa bantumu bunuh Tang Fengxuan, tapi bayaran yang disepakati dulu, aku minta 2 kali lipat. Deal, harinya kita tentukan besok di Pesta Pavilion 100 Bunga. Di sisi Tang Fengxuan, ada pendekar peringkat 10, pedang rintik hujan, Tang Ro yang melindungi, dan juga ada Long Ting si anjing setia. Pembunuhmu punya berapa nyawa? Jenderal, tenanglah. Pangeran Jing kali ini undang adalah pendekar pedang peringkat 5, Angkara Wulung. Hitam kunci jiwa, Putih kejar nyawa, Angkara Wulung. benar. Orang ini selain Dewa Pedang 10 tahun lalu, paling ahli pedang. Semua bilang dia mungkin setara Dewa Pedang, kecuali Dewa Pedang jaga Tang Fengxuan. Kalau tidak, besok dia pasti mati. Belakangan ini Tang Fengxuan cari Dewa Pedang, kira-kira ingin minta dia gabung, untungnya belum ketemu. Ini juga alasan aku khawatir. Saat Tang Fengxuan gabung, Dewa Pedang membunuhnya sangat sulit. Baik. Besok aku atur pembunuh rahasia, masuk pavilion bunga. Saat pembunuhan mulai, aku akan cari alasan, tunda bantuan pasukan Qingyu. Semoga kita Kerjasama baik. Tang Fengxuan jangan salahkan aku. Kau mulai duluan, jangan salahkan aku balas. Dali bukan cuma kamu pangeran, kau mati nanti keluarga Shimen akan cari yang lebih patuh. para penjaga pasukan Qingyu di luar sudah saya alihkan semua dengan alasan menggeledah pemberontak di kota seluruhnya. Bai Huaxuan sekarang bagaikan pulau terpencil. Bagus, Jenderal Shimen. Yang diundang oleh Pangeran Qing Angkara Wulung sudah menyusup masuk Tang Fengxuan hanya ditemani Tang Rou, peringkat ke-10 bertemu pembunuh bayaran hebat peringkat ke-5, pasti mati tentu saja. Kecuali Tang Fengxuan. Keberuntungannya hari ini luar biasa bisa membuat Dewa Pedang nomor 1 di dunia. Si Hongsue duduk di sampingnya dan melindunginya. Jika tidak dewa pun tak bisa menolong. Kakak Xie. Untukmu. Kakak Tang terlalu sopan. Kakak, kau pada seorang yang bahkan bertanding pun tak berani. Kau begitu sopan pada pengecut, sia-sia saja merendahkan martabat kerajaan kita. Tang Rou, jika kau berani lagi tidak sopan pada Tuan Xie, langsung kembali ke istana. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika dia benar-benar mampu, kenapa tidak berani bertanding pedang denganku? Mungkin kekuatan masa lalunya sudah tinggal sedikit. Sudah tak layak menyandang gelar Dewa Pedang, takut ketahuan saat bertanding denganku. Jadi dia tidak berani menerima tantanganku. Kakak, dia sama sekali tidak layak kau rekrut dia seperti ini. Cukup. Tamu saya. Kau tidak berhak mengomentari orang. Bawa putri turun. Ada pembunuh, lindungi pangeran. Aura pedang niat bunuh kuat, Kirana. Hari ini aku pinjam kepalamu. Kunci jiwa hitam kejar nyawa putih kamu Angkara Wulung, peringkat ke-5. Pasukan Elang, lindungi. Rupanya hari ini, aku menjebak diriku sendiri dengan perjamuan maut ini. Peringkat 5, Angkara Wulung, kau datang tepat. Hari ini biarlah pengecut peminum lihat. Apa itu pendekar pedang sejati? Lihat pedang rintikku. Rintik di langit. Pedang rintik peringkat 10. Rapuh. Mustahil. Matilah. Rani. Kak, maaf, aku meremehkan lawan. Dia wah hebat sekali.
Aku bukan lawannya. Kak tidak menyalahkanmu, jangan bicara. Gue lawan lo. Budi giliranmu. Tidak mungkin. Bagus, kekuatan pedang yang luar biasa. Ini mana mungkin? Hanya dengan sebatang sumpit kau bisa mematahkan jurus pedangku? Siapa kau sebenarnya? Ini pedang jurang langit. Kau adalah dewa pedang si Hong Sui? Inilah kekuatan asli dari peringkat pertama pendekar Wangsa Mahardika dahulu. Aku berani di depan dewa pedang menantang dengan pedang. Bahkan mengejeknya sebagai pengecut. Benar-benar konyol. Ada apa? Sesuai rencana, sekarang Tang Fengsuan seharusnya sudah tewas. Kenapa belum ada kabar dari dalam? Jangan-jangan ada masalah. Haha. Setelah mencari kemana-mana. Jika ku bunuh dewa pedang, aku gantikan dirimu jadi dewa pedang baru. Pedangmu terlalu lambat. Nilam. Haha, konon dewa pedang. Akibat kehilangan putri bersumpah menyegel pedang. Ternyata benar, matamu sekarang seperti anjing kampung penuh rasa bersalah. Pedangmu memikul terlalu banyak penyesalan. Kamu sama sekali tak berani membunuh. Dewa pedang. Hanya sampah yang dihancurkan iblis dalam hati. Ayah, lindungi mereka. Seperti melindungi Nilam. Kau benar. Pedangku tak seharusnya jadi belenggu penyesalan, melainkan perisai pelindung. Mati. Pedangku, Raka. 3 tahun lalu gagal melindungi putriku. Hari ini takkan kubiarkan tragedi terulang. Kau. Mana mungkin? Tang Fengsuan tidak mati. Angkara Wulung si pecundang itu ternyata gagal. Jenderal Sanjaya, pembunuhan gagal. Tuduhanmu memindahkan pasukan kota sudah terbukti. Jika Tang Fengsuan kembali ke camp hidup-hidup, kalau dia tahu, keluargamu Sanjaya akan dibantai. Mati juga mati, lebih baik nekat. kumpulkan pasukan. Hari ini Paduka ditikam. Bantuan tak kunjung datang, Wira Sanjaya. Kau yang mengacau? Iya, aku. Kenapa? Aura seperti ini pasukan mati. Pasukan Wira Sanjaya. Kau berani di Qingzhou pelihara 3.000 prajurit mati? Mau berontak? Hahaha, berontak. Paduka, ini mengikuti takdir. Karena kau tak terima keluargaku Sanjaya, aku ambil kepalamu, tukar dengan gelar dari Pangeran Jing. Pengkhianat, Paduka baik padamu. Kau balas kebaikan dengan kejahatan, aku Long Ting. Aku akan bertaruh nyawaku. Akan kuseret kau mati. Hanya kau, lihat sekeliling.
3.000 prajurit mati, semua aku kembang biakan dengan uang and obat menjadi monster. Bahkan jika si pembawa pedang itu Bisa bunuh Angkara Wulung, lalu kenapa? Dia kayak seorang diri dan tidak melawan. ribuan pasukanku ini... Paduka, apa gunanya melawan? Di seluruh dunia belum ada yang bisa seorang diri melawan 3.000 prajurit lapis baja. Sebaiknya kau bunuh diri, agar tak terhina. Pengkhianat macam kau berani bicara takdir, aku mati perang saja tak akan berlutut. Bunuh! Potong mereka jadi daging cincang! Bunuh! Bunuh! Pak Hendra, jika sempat bawa Nona Dewi dan Ayu Susanto kabur, jangan pedulikan aku. Lihat berapa lama dia bisa bertahan. Meskipun dia hebat, dia tetap manusia biasa. Hari ini dia akan mati kelelahan di sini. Bunuh siapa yang memenggal kepalanya, hadiah 10.000 emas. Karena kalian memaksaku sampai begini. Hari ini, maka dengan darah kalian, para pemberontak, kurbankan untuk senjataku. Apa? Sihir apa ini? Aura ini. Mungkin orang ini sebelumnya dia hanya dari Qingzhou, seorang rakyat jelata. Apakah dia punya identitas lain? Dia bukan rakyat jelata. Mungkin. Dia dicari susah payah Tang Fengxuan, sang dewa pedang. Sang dewa pedang, dia adalah dewa pedang Xie Hongsui. Mustahil. Satu tebasan 3.000 zira. Mungkinkah? Keajaiban ini akan terulang hari ini. Tianyuan guncang dunia. Satu tebasan 2.000 zirah, ini tidak mungkin, mustahil. Satu tebasan tembus zirah. Tianyuan hadir. Aura pedang ini, dia dewa pedang. Xie Hongsui. Om bagus hebat. Pantas saja Tuan Xie sangat kuat. Paduka dewa pedang. Paduka, aku buta mata, aku pantas mati. Lepaskan aku, anggap aku kentut. Bukankah kau bilang sebelumnya, keluarga Sanjayamu terlahir mulia, nyawa rakyat jelata seperti rumput? Bisa kau injak sesukamu. Aku salah. Aku ini binatang. Jatmiko Wibowo. Pemberontak itu yang menghasutku. Asal Tuan ampuni aku. Aku akan kumpulkan pasukan. Bantu pangeran kedua lawan pangeran Jing. Wira Sanjaya, kau pikir aku masih percaya padamu? Pengkhianat bermuka dua ini, mereka yang kau tindas sampai mati, jiwa-jiwa tak berdosa masih menunggumu di neraka. Pergi minta maaf pada mereka. Tidak. Bagus. Tapi kalian pikir bunuh dia bisa menang? Pangeran kedua. Pasukan Pangeran Jing kini tiba di gerbang langit. Gerbang langit runtuh, pintu tengah terbuka. Kavaleri Pangeran Jing ratakan Wangsa Mahardika. Kalian? Semua jadi tumbal Wira Sanjaya. Bawa dia ke bawah, jaga ketat. Ya. Awas. Dulu hamba tidak tahu diri. Terima kasih Dewa Pedang atas pertolonganmu. Nona Duan, kau membuatku malu. Jika bukan karena kalian ibu dan anak yang menampungku malam itu... Aku sudah mati di jalan. Aku sudah bilang, aku akan melindungi kalian. Paman, aku tahu kau pasti adalah pahlawan yang membasmi kejahatan dan menegakkan keadilan, pahlawan besar. Paman bukan pengecut. Iya. Paman berjanji padamu, aku takkan jadi pengecut lagi. Lapor. Yang mulia. Laporan mendesak dari gerbang Tianmen, Raja Jingtang Qingsan.
memimpin 100.000 pasukan menyerbu. Komandan gerbang Tianmen gugur, gerbang Tianmen telah direbut. Tang Jingsan. Dia bahkan bersekutu dengan pendekar suku selatan. Sebelumnya, kota Qingzhou jatuh, yang menderita hanyalah rakyat di daerah itu. Tapi jika dia menguasai gerbang Tianmen, masuk ke jantung Zhongyuan, rakyat di seluruh negeri akan jatuh ke neraka yang tak terselamatkan. Paduka. Ini tak boleh. Tuan Xie, Feng Xuan tahu Tuan tidak ingin terlibat perselisihan istana. Tapi kini negeri ini kacau, rakyat menderita. Feng Xuan di sini. Mewakili seluruh rakyat, memohon Dewa Pedang turun. Jika tak ada pemberontak, semua bisa hidup tenang dan damai. Paduka, silakan bangun. Pedangku sudah terpendam 3 tahun, kini setelah terhunus tak akan kukembalikan. Terima kasih Tuan Rakyat Wangsa Mahardika, selamat. Bapak di medan perang, senjata tak bermata, Anda harus berhati-hati Dewi, dan anak-anak di Qingzhou menanti Anda pulang. Setelah gerbang langit reda, kekacauan ini segera berakhir. Nasi putih yang kau bilang akan segera bisa dinikmati. Paman, ini jimat yang Ayu minta di kota, kau harus pulang dengan selamat. Baik. Paman berjanji padamu pasti kembali. Pasukan berangkat mengarah ke gerbang langit. Lapor, Pangeran Jatmiko Wibowo dan Wira Sanjaya gagal membunuh. Pangeran kedua Tang Fengxuan tidak hanya selamat, malah memimpin pasukan sendiri, sedang mendekati gerbang langit, kurang dari 30 li dari benteng kita. Jatmiko Wibowo dan Wira Sanjaya, 2 orang ini benar-benar sampah yang tidak becus. Percuma, aku memberi mereka begitu banyak sumber daya. Bagaimana mereka gagal? Belum diketahui. Sekarang seluruh kota Qingzhou dalam keadaan siaga. Tidak ada berita yang bisa keluar. Pangeran, mengapa marah? Pasukan pangeran kedua yang lemah itu, berapapun yang datang, aku Guli akan kubunuh. Kebetulan, darah mereka akan kugunakan untuk memuja pedang kuno Nan Kuku. Dengan guru Guli di sini, aku, Pangeran, tentu merasa tenang. Karena Tang Fengxuan berani datang mencari mati, aku akan mengabulkan permintaannya. Sampaikan perintah. Di depan kedua pasukan, di paviliun jatuh kuda, 10 li dari sini, atur jamuan. Aku akan mendahulukan sopan santun baru perang. Benar-benar mematahkan semangat keponakanku yang baik ini. Jika dia tetap keras kepala tidak mau insaf, di depan pasukan, cincang dia menjadi daging cincang. Keponakanku yang baik. Sudah lama tidak bertemu, tak kukira kau begitu kuat masih bisa hidup sampai di hadapanku. Paman, kau berkhianat dan mengkhianati negara, membawa orang selatan masuk ke dalam negeri. Jika aku, Pangeran, tidak datang, tanah air Wangsa Mahardika yang indah ini, bukankah semuanya akan jatuh ke tangan para penjahat? Hahaha, pemenang raja, kalah perampok. Kamu hanya punya puluhan ribu prajurit sisa, berani melawan aku merebut benteng terkuat di dunia? Aku, mengingat hubungan paman dan keponakan, hari ini aku sengaja mengadakan jamuan ini. Jika kamu sekarang berlutut dan menyerah, aku masih bisa memberimu kematian yang terhormat. Pemberontak pengkhianat, jangan sombong. Paduka adalah pewaris sah Wangsa Mahardika. Mana bisa kau hina dia begitu? Anjing Wangsa Mahardika, gonggong apa? Cuman kalian anjing punggung patah berani di depan pangeran berteriak-teriak. Gue 1 jari saja cukup untuk menghancurkanmu. Dasar biadab selatan, cari mati. Mana mungkin? Terlalu lemah. Lemah. Jenderal Long. Hahaha, ini Jenderal Wangsa Mahardika. Bahkan lebih buruk dari babi lembek kami Wangsa Mahardika tak punya orang. Keponakanku, bawahanmu punya orang seperti ini, prajurit lemah yang mudah dikalahkan. Jika begitu, hari ini kau mungkin tidak bisa keluar dari paviliun jatuh kuda ini. Tidak bisa keluar. Dasar biadab selatan, kamu tadi bilang. Wangsa Mahardika tak punya orang? Hahaha.
Hahaha, Wangsa Mahardika tak punya orang, penuh bodoh buta, bahkan naga guntur, jenderal besar, sudah gua pukuli babak belur seperti anjing. Kamu, monyet kurus tanpa baju besi, berani keluar cari mati? Paman, jangan bicara besar. Cara Tuan Surya akan kamu lihat sebentar lagi. Nah, gua paling suka kalian orang daratan tulang congkak ini. Gua hancurkan sepotong demi sepotong golok santet selatan ini, sudah minum darah 99 pendekar. Hari ini, kamu jadi genap 100. Banyak omong. Semut tak tahu mati, jadi daging lumat untuk gua. Hati-hati Tuan Surya, dia kuat sejak lahir. Jangan adu kekuatan. Ini, mana mungkin kamu monyet kurus? Mana mungkin bisa menahan kekuatan gue? Cuma segini tenagamu, berani-beraninya sok dewa? Ini balasannya. Ini? Kekuatan aneh apa ini? Gue akan potong-potong kamu. Bisa mati di bawah racun darah iblisku adalah kehormatan bagimu. Gas racun ini tak peduli pertahanan. Sedikit saja terkena, maka daging dan darahmu akan terkorosi habis. Terkena racun pedang guru guli dewa pun tak bisa selamatkanmu, Feng Xuan. Keponakanku siap-siap urus jenazah kakakmu. Iblis sesat berani lancang di sini? Satu tebasan kau tebas. Oke. Tuan Xie, pedangmu Dewa Mahardika Jaya. Hahaha, bajingan selatan. Ini akibat kalian. Kau berani bunuh panglimaku raja ini. Kalau kau tak terima, kau bisa cabut pedang. Baik, luar biasa. Fajar. Awalnya aku ingin kalian mati dengan jasad utuh. Ini salah kalian sendiri. Hahaha. Tahun depan hari ini hari kematian kalian. Cincang mereka semua jadi daging. Fajar. Kau pikir aku akan bicara soal kebajikan dan moralitas? Perang tak kenal tipu. Gunawan, kau rendah dan hina. Kau pasang jebakan di depan. Kau tak takut dicemooh orang banyak? Cemooh, tunggu aku kuasai istana. Naik takhta jadi kaisar. Sejarah ditulis olehku. Siapa berani cemooh? Pangeran laporan darurat Qingzhou. Jadi kau adalah dewa pedang legendaris Mawar. Pantas saja Wira Sanjaya dan mereka gagal. Tapi surat itu bilang, kau satu tebasan tembus 2000 orang. Aku tak percaya. 3000 orangku, tapi ini pasukan elit mati-matian istana Pangeran Jing. Baju besi tebal kebal senjata. Prajurit, dengarkan, hancurkan Luomating untukku. Paduka, cepat pergi. Aku akan mati-matian menghalangi mereka untukmu. Buka jalan berdarah. Jenderal Long. Mati bersama. Paduka, bawa Jenderal Long mundur. Tuan Xie 3000 pasukan lapis baja Tang Qingsan ini bukan tandingan 2000 prajurit mati dari keluarga Ximen di kota Qingzhou. Bermimpi, tidak tahu diri, lumatkan dia. Gerombolan. Pakai baju besi setebal apapun, tetap saja gerombolan. Jangan mundur, kepung dia. Dia hanya seorang. Lelahkan dia, kuras tenaganya.
Tuan Xie, jangan terkepung. Bunuh, bunuh. Hahaha, puas. Dulu pedangku tembus zirah. Kini, aku akan tunjukkan pada kalian apa itu nomor 1 sejati. Ini monster apa ini? Pedang jurang langit tebas langit. Satu tebasan tembus 3000 zirah. Ini baru yang namanya tak terkalahkan di dunia. Dewa Pedang Jaya. Wangsa Mahardika Jaya. Tidak mungkin pasukan penerobosku. Mundur cepat, mundur kembali ke gerbang langit. Tang Qingsan, kau sudah tak berdaya jika tidak ingin berakhir hancur berkeping-keping. Segera buka gerbang dan menyerah. Hahaha. Tang Fengshuan, kau pikir punya Xie Hongsui, kau pikir punya Xie Hongsui, kau pikir bisa kalahkan pangeran? Gerbang langit tembok setinggi 100 meter, seluruhnya dibangun dari kristal. Pangeran mau lihat setajam apapun pedang Xie Hongsu. Bisakah membelah benteng terkuat di dunia ini? Kura-kura pengecut, panggil orang, serbu kota. Tunggu! Tang Fengshuan, bukankah kau selalu bilang cinta rakyat seperti anak? Lihat ini siapa, bawa ke hadapan pangeran. Tolong. Ibu, aku takut. Bram, kau berani menjadikan rakyat tak bersalah sebagai perisai. Kau benar-benar gila dan kejam, lebih buruk dari binatang. Hahaha. Segala cara halal, Rani. Rani, jika kau berani menyerang kota, aku akan membuat rakyat jelata ini mati di hadapanmu terlebih dulu. Satria, bukankah kau pahlawan besar? Bukankah kau ingin melindungi yang lemah? Jika kau ayunkan pedang dan hancurkan kota, rakyat di atas tembok ini akan mati di bawah pedangmu. Beranikah kau? Paman, semua kesalahan ada padaku. Jangan sakiti mereka. Ada apa, sayang? Kalau sayang, suruh pasukanmu mundur 10 li. Jika tidak, sekarang aku akan mendorong mereka satu persatu ke bawah hingga hancur menjadi bubur. Paduka, jangan mundur. Jika mundur, semangat pasukan runtuh. Gerbang langit tak akan pernah direbut kembali. Pintu gerbang negeri terbuka. Jumlah yang mati akan ribuan kali lipat dari sekarang. Tapi mereka rakyat Wangsa Mahardika. Aku bersumpah akan melindungi mereka. Perintahkan. Seluruh pasukan. Paduka, jangan mundur. Jika kau mundur selangkah hari ini, besok dia akan ancam kau dengan nyawa 10.000 rakyat. Mundur langkah kedua, kompromi mereka tak tertolong. Hanya bikin monster ini makan lebih banyak orang tak berdosa, Rendra. Jangan pura-pura suci, kau dewa pedang terkuat. Bukankah kau terikat nyawa rakyat rendahan ini? Kau berani melawan. Pedangmu yang tembus 3.000 baja begitu keluar, tanpa aku perlu bergerak. Rakyat di tembok ini akan hancur jantung mereka oleh kekuatan pedangmu. Kau pahlawan besar penuh kebajikan. Bukankah kau jadi pembantai rakyat sendiri? Surya, kau salah paham satu hal. Aku bukanlah pahlawan besar sempurna tanpa celah. Aku hanyalah seorang ayah yang bahkan tak bisa lindungi putrinya. Kau ngapain? Kau maju selangkah lagi, aku akan bunuh orang. Maka berdoalah sebelum aku hancurkan pintu gerbang ini. Kau lari cukup cepat. Gila, dia gila. Tembak, bunuh dia. Gulingkan batu, tuang minyak api, bakar orang gila ini. Buka. Gerbang kota roboh, guntur. Pemimpin serbuan, Selamatkan rakyat. Satria,
Kamu pikir kamu menang? Seumur hidupmu adalah lelucon. Orang tak dikenal yang mengalahkanmu 3 tahun lalu bukan orang Wangsa Mahardika. Aku raja dari negeri selatan mendatangkan ahli menyamar, anakmu Nilam Purnama. Aku juga suruh orang bunuh dia di penginapan. Aku ingin mematahkan tulang punggung seni bela diri Wangsa Mahardika ini. Panggil penguasa guna-guna, tumpas pemberontak. Ini, kerajaan selatan pakai ilmu guna-guna diciptakan pendekar tanpa tanding Raja Guna-Guna. Hahaha. Tuan Dewa Racun kebal senjata dan tak bisa diracun. Kamu sudah kehabisan tenaga sejati saat menerobos kota. Bahkan sekarang tak cukup untuk gigitannya. Tak layak. Pergi ke alam baka temani anakmu yang mati dengan dendam, bajingan. Tono, aku akan mengambil tulang-tulangmu. Dan ku hancurkan satu persatu. Aduh. Enyahlah. Pak Hadi. Hahaha, berubah menjadi genangan darah. Ini akibat melawan aku. Sial. Tidak. Ini tidak mungkin. Kau bukan manusia. Mundur. Mundur kau, perintahku. Rara. Kau maju selangkah lagi, kubunuh dia. Kau kan pahlawan besar? Kau kan lindungi rakyat hina ini? Mundur, perintahku. Nggak mundur ya? Oke. Kalau gitu lihat dia mati. Kesempatanmu habis. Sie Pak Sie Dewa Pedang, aku nggak mau mati. Kumohon, ampuni aku. Turun. Minta maaf ke Nilam. Pemberontak telah dilenyapkan. Gerbang langit kembali direbut. Dewa Pedang Perkasa, Dewa Pedang Perkasa, Wangsa Mahardika Jaya, Wangsa Mahardika Jaya. Terima kasih, Tuan. Paduka panjang umur. Paduka panjang umur, pemberontakan padam. Wangsa Mahardika selamat. Feng Xuan kirim kurir kilat. Lapor pada ayahanda. Angkat Tuan jadi pangeran. Sejak ini Tuan bersama Wangsa Mahardika pimpin bersama negeri. Paduka. Negeri sudah aman. Di sini tidak butuh lagi Dewa Pedang. Tuan. Tuan telah meraih prestasi gemilang, kemewahan dan kekayaan dunia, kekuasaan tertinggi. Apakah Tuan benar tidak mau apapun? Tuan, seluas dunia ini Tuan tak tinggal di Wangsa. Mau kemana? Bertani.
Ayu, menunggu paman lagi. Iya. Perang baru usai, banyak yang perlu dibangun. Paman yang menyelamatkan dunia, pahlawan besar, pasti ada banyak urusan negara yang harus diurus. Mana bisa cepat kembali? Tapi paman sudah berjanji pada Ayu pasti akan kembali. Pahlawan besar juga tidak boleh ingkar janji. Paman. Paman kamu benar-benar kembali? Ayu kira kamu sudah tinggalkan kami. Bodohnya. Paman sudah janji sama kamu. Kapan paman ingkar janji? Sudah janji. Dunia sudah damai. Kita bertani bersama, makan nasi putih. Nilam Purnama. Ayah. Akhirnya punya rumah.